Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Respectable the chair lady of English lecture, the honorable all lecturers of communication department, Miss Lia Amalia Amrina, the honorable all participants of this seminar. Ladies and gentlemen, I am Fityan Sofatur Rahman, the moderator of today's seminar. I'm very pleased to see you here and welcome all of you to this seminar. Today's seminar is about 3 recepts for education innovation. Ladies and gentlemen, our speaker today is Mr. Nadim Anwar Makarim, BA.M.B.A. You know who is he? He is a founder of Gojek company, one of the biggest company in Indonesia. And now he is the Indonesian Minister of Education. He has received his bachelor degree in International Relations at Brown University and take his master degree in Business Administration at Harvard University. Before the presentation begins, let me inform how the presentation will be going on. First, Mr. Nadim will be invited to present the material. After that, there will be a question and answer session and follow the conclusion. Now, allow me to welcome the speaker, Mr. Nadim Anwar Makarim, to deliver his presentation. Mr. Nadim, the floor is yours. Inovasi itu satu hasil yang terjadi kalau ada 3 resep yang terjadi dalam suatu organisasi. Tiga resep itu adalah: 1. Ada fleksibilitas dan kebebasan atau otonomi untuk bereksperimentasi dan menemukan titik jalan yang tinggi. Kedua, diberikan resource yang cukup ya, dari sisi resource pelatihan, resource ilmu, resource finansial, dan resource mentoring dan coaching. Dan yang ketiga adalah purpose-nya manusia-manusia itu jelas tujuan hidupnya. Kalau 3 kriteria ini sudah terjadi, nggak mungkin institusi pendidikan kita nggak akan improve. Nah, tapi ini sulit untuk mencapai 3-tiganya. Karena kenyataannya banyak sekali aturan, regulasi, dan sekat-sekat yang mempersulit proses inovasi ini terjadi. Kenapa inovasi itu penting, terutama untuk unit pendidikan, baik di perguruan tinggi maupun. Inovasi itu hubungannya sama kompleksitas itu linear. Semakin tugasnya kompleks, kompleksitasnya tinggi, inovasi itu dibutuhkan malah lebih banyak. Semakin tidak kompleks tugasnya, kebutuhan inovasi semakin sedikit. Kalau dilihat dari semua institusi, menurut saya yang level kompleksitasnya tertinggi itu adalah unit pendidikan. Karena bayangin, objeknya, subjeknya itu adalah manusia muda. Ini hal yang menurut saya nggak ada bandingnya sama kompleksitas di dunia teknologi apapun. Mendidik anak itu level kompleksitasnya menurut saya yang paling tinggi. Dan karena itu dia membutuhkan level inovasi yang sangat tinggi. Guru di daerah berbeda, di budaya yang berbeda, di pulau yang berbeda, apakah itu di kampung, di desa, atau di kota, semua itu butuh adaptasi. Semua itu butuh personalisasi, apalagi per murid. Setiap di dalam classroom pun setiap murid itu beda. Talent dia berbeda, kemampuan sosioekonomik mereka berbeda, mindset orang tuanya berbeda. Dan kalau tidak diberikan capability atau trust kepada guru untuk beradaptasi, untuk melakukan berbagai macam inovasinya sendiri di dalam ruang kelasnya dia, kita nggak akan bisa improve. Jadinya ada miskonsepsi antara dulu kita sering membuat aturan karena asumsinya itu meningkatkan mutu, menjaga mutu. Tapi kenyataannya belum kita kaji lagi apakah hal-hal aturan yang kita bikin dulu itu sebenarnya meningkatkan mutu. Low trust society. Semua pihak nggak trust yang lain. Dan yang terjadi adalah perputaran ketidakpercayaan,
sehingga aturan tambah banyak, yang diberikan aturan tambah apatis, capability-nya jadi turun, dan akhirnya jadi low outcome lagi, tambah aturan lagi, tambah lagi. Nah, terus kita berputar-putar. Jadi menurut saya itu assessment saya, personal hipotesa saya sementara mengenai apa sebenarnya akar permasalahannya. Thank you very much for Mr. Nadiem Makarim for giving us such information and interesting presentation. Ladies and gentlemen, now come to the question and answer session. I'd like to have a question for the participant, please. Ladies and gentlemen, we finally come to the end of this seminar. I would like to take the conclusion from what the speaker has presented. I'd like to thank the speaker for the information and interesting presentation, and all the participants for very active participant. Finally, give the applause for the speaker and for you all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.